Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadirat ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita membaca hadis 25 deh. Hadis 25. Kita ambil berkah baca hadis, kita ikutkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ini luar biasa hadis ini, ibu-ibu sekalian.
An Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar. Jadi kalau dengar nama sahabat Nabi, kita bilang apa? Radhiyallahu anhu. Kalau dengar nama Nabi, ya Allah bersalawat lagi dengan nama Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pokoknya bersalawat lagi. Karena ancaman Nabi al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit yang sesungguhnya adalah orang yang apabila namaku disebut dia tidak mau salawat. Jadi seperti dia dengar nama-nama orang-orang biasa aja tuh. Bagaimana dia mengaku cinta kepada Nabi, ketika disebut nama Nabi ngedem aja. Itu dalam khutbah Jumat berapa banyak dibacakan disebut nama Nabi dalam khutbah itu, diam aja. Jadi paling indah Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau nama Allah tidak wajib. Jalla Jalaluh misalnya kan, subhanahu wa ta'ala. Nama Nabi alaihi salam, nama ulama rahimahullah ya. Nama sahabat radhiyallahu anhu. Karena Al-Qur'an sendiri yang berkata demikian. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu di Quran dikatakan seperti itu. Sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum, Allah ridai mereka, wa radu an, Allah ridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Sebetulnya kalimat itu cukup, radhiyallahu anhum, Allah ridai mereka, sudah. Tapi ditambah lagi, kenapa? Ditambah lagi wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Kenapa Allah sebut dan mereka pun ridha kepada Allah? Karena mereka ridha kepada Allah hakikat ridha yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan yang serba susah, serba menderita tuh, setelah mereka masuk Islam, setelah mereka menjadi dai, berjuang membela agama, menyebarkan agama, susah, dimusuhi, diusir, diperangi, tidak ada senang-senang, tidak ada lagi tuh, makan enak, tidur nyenyak. Hidup mereka penuh perjuangan, penuh air mata, namun mereka dalam keadaan begitu ridho kepada Allah. Bilal ketika disiksa, diletakkan batu di tengah terik matahari, di tengah padang pasir, ditaruh batu, ditempahkan batu ke atas dadanya tuh. Itu dalam keadaan yang luar biasa, menahan sakit seperti itu. Apa yang terucap dari lidahnya? Ahadun ahad. Dia sebut Allah, Maha Suci Allah, dia puji Allah. Dalam keadaan seperti itu. Kalau orang zaman sekarang ya, kita sakit sedikit aja, sakit sedikit mengeluh, mengeluarkan kata-kata yang
Jadi mereka itu ridho dengan seridho yang sebenar-benarnya tuh. Dalam keadaan yang ini. Kalau ibu-ibu nih ridho kepada Allah, duit banyak, badan sehat, makan enak ya, aman dari kejar-kejar polisi. Ridho kepada Allah tuh wajar ya. Itu pun kadang-kadang banyak yang tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Nah, jadi Allah sendiri yang menyebut mereka radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita dengar nama sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu. Jadi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Annanasan," bahwasanya ada beberapa manusia di zaman itu, zaman Nabi, zaman beliau, ya manusia, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Nabi. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa manusia yang mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang miskin, biasanya kebanyakan dari sahabat muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, miskin. Yang sahabat orang-orang Madinah ada yang miskin tapi sedikit. Jadi yang miskinnya dari muhajirin, mereka meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, hijrah ke Madinah. Jadi ke Madinah tidak punya apa-apa. Nah, ini orang-orang ini, segerombolan orang miskin ini mendatangi Nabi. Rame-rame mereka mendatangi Nabi. Seraya mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Zahaba kalau bahasa aslinya pergi, tapi maksudnya di sini ahlud dusur, orang-orang kaya, orang yang kaya raya. Wong sogi. Orang-orang, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka memborong pahala yang banyak. Mereka memborong, mendapatkan pahala yang luar biasa, yang banyak sekali. Ahlud dusur adalah orang-orang kaya, wong sugih. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka salat sebagaimana kami salat, ya Rasulullah. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka banyak bersedekah dengan harta-harta mereka yang kami tidak dapat lakukan. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka memborong pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kami tidak dapat sedekah, ya Rasulullah.
sambil menangis, berkata demikian, akhirnya Nabi jawab, qala, jadi sahabat-sahabat Nabi ini mereka orang-orang yang betul-betul iman mereka, yakin mereka seolah-olah surga dan neraka di hadapan mereka. Jadi mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi orang-orang miskinnya tuh merasa ketinggalan, ingin bersedekah seperti orang-orang kaya, namun tidak dapat karena miskin, tidak punya apa-apa kan. Jadi Nabi jawab laporan mereka ini. Qala, Nabi berkata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah berikan kepada kalian peluang, Allah berikan peluang kepada kalian untuk bersedekah yang banyak? Bukankah Allah berikan kepada kalian peluang untuk dijadikan sedekah? Jadi Nabi jawab, bukankah Allah berikan kepada kalian banyak peluang-peluang untuk bersedekah? Semuanya bisa bernilai sedekah bagi kalian, bukan cuma dengan harta saja. Nah, akhirnya Nabi terangkan, Nabi beterkan, Nabi rinci, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu nilainya sedekah. Tasbih adalah ucapan subhanallah, mensucikan Allah. Kemudian wa kulli takbiratin sadaqah, dan ucapan takbir itu sedekah. Takbir adalah kalimat Allahu Akbar, membesarkan Allah. Kemudian wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid itu ucapan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tahmid itu adalah sedekah. Kalian ucapkan tasbih, sedekah, takbir, sedekah, tahmid, sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil, ucapan tahlil apa? Tahlilah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan setiap tahlil itu, ucapan la ilaha illallah itu sedekah juga. Allah kasih pahala sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah, dan amar ma'ruf sedekah. Ngajakin orang kebaikan kan. Ngajarin anak, ngajak orang ke masjid, ngajak orang ngaji, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang sedekah. Semua kebaikan sedekah. Wa nahyin an munkarin sedekah, dan mencegah daripada kemungkaran sedekah. Jangan lakukan ini tidak baik. Ada teman kita ibu ngajak ngerumpi, ngajak ngomongin orang, jangan, dosa ini, saya tidak mau dengar. Sedekah mencegah keburukan yang bahaya di jalan, ada paku, ada duri, ada apa, kita singkirin. Sedekah.
Bahkan Nabi katakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bud' itu artinya jima'. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan bersetubuh katanya. Bahkan kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian itu sedekah, pahala, berpahala tuh. Qalu, lantas mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kita yang menyalurkan syahwatnya, yang melampiaskan nafsu syahwatnya dengan istrinya, itu juga berpahala ya Rasulullah? Jadi mereka merasa heran. Tasbih berpahala sesuai karena capek kan, sedekah berpahala sesuai karena berat, sedekah mengeluarkan duit berat tuh, takut miskin lah, takut mikirin cucu lah segala macam kan. Sholat tahajud berat, berpahala, wajar. Nah ini orang yang melampiaskan syahwatnya dengan cara halal, kok tidak ada susah payahnya, malah tidak ada berat sama sekali, malah enak kan, kok ada pahalanya ya Rasulullah? Mereka heran. Akhirnya Nabi jawab, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha fi haram, kalau sekiranya dia lakukan itu dengan jalan haram, bukan dengan istrinya, akana alaihi wizr, tidakkah itu berdosa? Ya dijawab iya oleh mereka kan. Fakadzalika, kata Nabi, begitu pula. Jadi kalau dia letakkan, dia berhubungan dengan yang haram selain istrinya, dosa. Begitu juga sebaliknya, apabila dia lampiaskan dengan cara halal, maka itu ada pahalanya. Jadi luar biasa, Bu. Jadi intinya dari hadis ini, yang pertama, sahabat-sahabat Nabi dulu orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak mau kalah tuh. Jadi orang-orang miskinnya merasa ketinggalan, melapor kepada Nabi sambil menangis, tidak bisa sedekah tuh, karena mereka tahu betul fadilat sedekah. Al-Quran yang berkata demikian, hadis Nabi yang berkata demikian. Jadi orang-orang kaya hebat, mereka bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Padahal kami sholat, mereka sholat juga. Kami puasa, mereka puasa juga. Kami ibadah, mereka ibadah juga. Kami zikir, mereka zikir juga. Jadi itulah mereka. Laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti orang yang sudah sakarat, dia didatangin malaikat pencabut nyawa. Dia berkata, akhirni ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Minta ditakhirkan, jangan cabut nyawaku sekarang, wahai malaikat maut. Tangguhkan walau sebentar. Minta merayu malaikat supaya ditakhir, diundur waktu nyabutnya walaupun sebentar. Fa as-saddaqah, karena aku ingin bersedekah, beramal soleh.
tidak bisa lagi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Laqad ukhirta, engkau sudah ditangguhkan usiamu 60-70 tahun. Tidak juga sadar. Sekarang tidak ada lagi, tidak ada ditakhir, tidak ada dimundurkan. Kalau sudah datang ajal, walaupun 1 menit, 1 detik, tidak akan dimajukan ataupun dimundurkan. Nyesel selama-lamanya habis. Harta miliaran habis, harta ratusan juta habis. Rumah, kontrakan semuanya habis. Nyesel selama-lamanya dikubur. Nyesel tidak ada ininya. Tidak ada ujungnya. Bukan semiliar penyesalan, bukan setriliun penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Habis waktu 70 tahun, 60 tahun di dunia tuh. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal. Wong urip ngenteni patine. Wong urip ngenteni pati. Artinya kita yang hidup ini cuma nunggu aja lah, nunggu mati. Jadi kesempatan sekarang ini kalau ada yang punya harta, kesempatan sebelum menyesal selama-lamanya. Jadi pertama, sahabat-sahabat Nabi itu orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba karena mereka surga dan neraka nampak di hadapan mereka, sangat rindu kepada surga, tidak sabar lagi ingin masuk surga, tidak sabar lagi. Makanya kalau ada panggilan jihad, panggilan apa cepat. Kalau ada panggilan ngumpulin infak yang semua hartanya ya Rasulullah, saya semua harta saya setengah, saya seperempatnya. Abu Bakar seluruhnya, Umar setengahnya. Berebut main besar-besaran. Jadi sangat rindu kepada sorga, tidak sabar lagi ingin segera masuk sorga. Namun mereka sangat takut luar biasa kepada api neraka. Takut luar biasa kepada api neraka. Yang pertama, yang kedua, sedekah terbagi dua. Sedekah maliyah dan ghairu maliyah. Sedekah yang dengan harta dan sedekah bukan dengan harta. Nah, yang sedekah dengan harta hanya orang-orang yang berada saja. Yang tidak punya tidak bisa sedekah sama harta. Apalagi sudah tidak punya, hanya utang lagi kan, tidak bisa. Nah, jadi orang-orang yang tidak punya, sedekahnya dengan ini, zikir, tahmid, amal ma'ruf, berbuat baik, semua yang dia lakukan, yang perkara yang mubah dengan niat, diniatin, maka semuanya berpahala sedekah semua tuh. Dia mau tidur, dia niat, ya Allah supaya sehat badan, besok bisa beribadah, bisa beramal, bisa bangun awal, bisa sholat subuh berjamaah, maka sepanjang tidurnya ibadah. Dengan niat, tapi kalau tidak ada niat, tidak ada pahala apa-apa. Tidur biasa aja. Setiap kali dia makan, dia niat supaya kuat, supaya sehat, supaya bisa beramal, bisa berbuat baik, maka makannya bernilai sedekah, bernilai pahala. Dia masuk masjid, tidak lupa niat, sengaja i'tikaf di masjid ini, pahala. Selama dia berdiam di masjid, pahala. Nah, kalau nyelonong aja masuk masjid, tidak dapat pahala i'tikaf. Dengan sadar dia masuk dengan kaki kanan tuh. Bukan nyelonong aja, masuk dia tidak peduli mau kiri ke kanan ke. Jadi rumah Allah ini perlu kita jaga adab-adabnya tuh.
Nah itulah dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu itu tadi orang nyangka itu suatu kebaikan, ternyata bukan. Nyangka itu adalah perbuatan baik, berpahala, ternyata dosa misalnya kan. Jadi yang pertama berlomba-lomba dalam kebaikan, kedua sedekah terbagi dua, sedekah harta dan sedekah yang berupa bukan harta. Jadi seperti dalam itu, kita tidak bisa pergi haji, tidak bisa umroh, jangan kecil hati bu. Jadi caranya Nabi mengajarkan habis sholat subuh, ibu-ibu di rumah habis sholat subuh, assalamualaikum, baca wirid, baca apa, terus ketemu berwirid sampai terbit matahari. Jadi terbit matahari itu matahari sudah penuh, kelihatan semua bundar tuh. Nah, lewatkan sedikit lah, lewatkan dalam 10 menit deh. Nah, itu udah terbit tuh. Udah masuk waktu duha deh. Jadi habis subuh berwirid, zikir, baca Quran apa saja sampai matahari terbit. Kemudian salat sunat Isra 2 rakaat. Fadilannya apa? Dia diberi pahala haji dan umroh sempurna, secara sempurna. Tamatan kata mereka. Haji, dia ada pahala haji, pahala umroh sempurna, pahala haji, pahala umroh. Nah, jadi jangan kecil hati, kita tidak bisa umroh ya, caranya begitu. Sudah 2:30. Jadi apa saja kebaikan semuanya bernilai pahala. Sedekah, termasuk ibu-ibu menanam pohon itu saking pentingnya kita menanam pohon. Kata Nabi, kalau sekiranya besok terjadi kiamat, di tangan kalian ada bibit, ada benih, tanam, kata Nabi, tanam. Kenapa Nabi tidak suruh lempar aja, kalian istighfar aja, besok toh kiamat, hasilnya siapa yang? Nabi suruh tanam. Saking pentingnya menanam dan tidak boleh meremehkan suatu kebaikan. Dan tanaman ini selagi dia tumbuh, apapun yang ambil manfaat dari tanaman ini, udara menjadi sehat, bahkan binatang bersarang di situ, semut nyarang di situ misalnya kan, apalagi buah-buahannya dimakan orang, sekalipun dicuri orang, itu semuanya bernilai sedekah, bernilai pahala. Nah, jadi inilah kalau mau cari amal jariah yang mudah dan asik hobi nanam, senang. Yang mudah, cari amal jariah yang mudah dan mengasihkan itu, nanam pohon. Nah, kalau tidak hobi, beli aja yang udah jadi, bungkus. Iya, besar pahalanya amal jariah. Nah, jadi banyak sekali sedekah itu, bukan sekedar dengan harta saja. Tapi orang-orang yang berharta, dia diutamakan sedekah dengan hartanya. Jangan sampai dia ibadat aja tapi tidak mau sedekah dengan hartanya. Karena kalau sedekah dengan harta tadi, dia manfaat untuk orang lain juga, buat dia dan buat orang lain. Tapi kalau sedekah yang tadi, zikir-zikir apa segala macamnya, itu buat pribadi dia, tidak ada hubungan dengan orang lain. Udah itu pahala menyenangkan orang. Sebaik-baik ibadah adalah memasukkan kegembiraan di hati orang. Nah, dengan hadiah-hadiah itu, sedekah itu menyenangkan hati orang kan tentunya kan. Tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah sehingga tumbuh kasih sayang di antara kalian. Iya, sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan.
Apa? Iya, apa? Misalkan kita bersedekah nih, iya. Tapi bukan untuk keluarga kita, buat orang lain, misalnya Iya. kita bisa. Iya, bisa. Jadi cuma sedekah dengan yang ada kaitan dengan darah, misalnya paman, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali ya, artinya keluarga, itu pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kalau sama orang lain, pahala sedekah aja. Kalau untuk masjid, untuk madrasah, sedekah jariah. Jadi pahalanya terus mengalir. Pahala terus mengalir selagi itu masih dimanfaatkan. Tapi sedekah itu pun pahala mengalir. Misalnya kita ini sedekah, ini dia makan, beli daging, beli apa, badannya jadi sehat, kuat dia ibadah, pahala tetap yang ngasih tuh dapat. Makanya di Arab sana selalu tuh kalau sedekah makanan tuh yang ini, yang ya daging itu, yang inilah yang makanan super gizi, yang bergizi kan. Selagi itu masuk ke ini jadi darah dagingnya, nah semua kebaikan dia ngalir pahalanya kepada yang memberi tadi. Iya. Ada lagi yang lain? Iya, apa lagi? Terus misalkan nih kalau ada orang ngamen di rumah, lewat orang ngamen di rumah kita. Iya. Misalnya ada temen yang ngasih tahu, yang ngasih ngamen itu nanti uangnya buat kamu. Oh iya. Kalau kita tahu yakin gitu, haram, kita nggak boleh. Nggak boleh kita kasih. Nggak boleh. Kalau kita tahu ini yang kita berikan ini akan digunakan yang tidak baik, apa saja yang tidak baik, jangan dikasih, tidak boleh tuh. Ataupun kita tahu orang ini nipu, misalnya dia pura-pura, jangan dikasih, tuman, kebiasaan nanti, tidak boleh, jangan dikasih tuh. Dia bawa map ini mau bangun anak yatim dalam, meragukan, jangan. Justru kalau sanggup nasihatin tuh, jangan, tidak boleh kita ini dosa tuh, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu dengan ini, udah tahu bersih aja tuh, tahu bersih aja. Iya, tetap pahala dia berbuat baik gitu kan. Iya, jadi berbuat baik dengan keluarga, sedekah dengan keluarga lebih besar lagi pahalanya. Maksudnya ada nilai tambahnya, silaturahim. Jadi apa-apa jangan lupa lah niat. Jadi pekerjaan yang halal, jadi hukum Islam haram, wajib segala macam halal. Nah yang halal ini banyak sekali ya, makan, minum yang halal, apa segala macam, tidur, jalan-jalan. Nah yang halal ini kalau kita niatin jadi ibadah, jadi berpahala tuh. Misalnya kita jalan-jalan, lihat pemandangan ya, niatkan untuk melihat kebesaran Allah, niatkan untuk jadikan pelajaran, jadi bahan tafakur ya, dapat pahala, tidak sia-sia. Tapi kalau tidak niat, sia-sia, cuma dapat kesenangan aja, kesenangan tidak seberapa, akhirat rugi. Masak, niatkan masak sambil niat, sambil zikir, baca salawat. Wah, kalau niat sambil zikir, masak, sambil baca salawat, itu masakannya pasti sedap dah, walaupun tidak pakai mecin. Iya, apa aja niatkan tuh. Sekali lagi, kalau tidak niat rugi, Kita mau ngaji ini niat tuh, niat dakwah, dapat pahala dakwah. Jadi kalau ada orang ngaji, ada orang yang tertarik untuk mengaji, dapat pahala tuh, karena dia niat dakwah, niat jadi contoh contoh. Makanya orang-orang yang rombongan dakwah itu, dia kalau itu niatnya
seluruh alam. Bahkan dia niat seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita berdakwah di sini, di Amerika sana ada orang yang masih Islam, dapat pahalanya, andil pahala dapat. Iya, ada lagi? Iya, iya, iya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, hendaklah kalian minta kepadaku, saya akan kabulkan. Minta. Jadi kita beramal ini, ya Allah, aku minta, ya Allah, sampaikan minta kepada Allah. Allah itu enggak dibatasin tuh. Kecuali kalau kalian minta semua yang doa yang baik Allah kabulkan. Nah, itu termasuk baik apa enggak? Jadi tidak usah nyari dalil-dalilnya apa kan. Allah perintahkan doa. Jadi apa yang kita minta kepada Allah supaya Allah yang menyampaikan. Iya, kebaikan apapun kan. Sampaikan ya Allah pahalanya kepada si fulan yang sudah meninggal, misalnya kan. Doa kepada aku kabulkan. Kecuali doa yang tidak benar, misalnya kan. Iya, sudah. Sebentar lagi azan nih. Iya, salah nanti kalau ketemu lagi kita baca lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ashrah sudurana li ta'atik. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wala mudillin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal wahsya wal munkar min baladina hadza khassa min buldanil muslimin wal muslimin ammah. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma salli al muslimin, Allahumma salli al mujahidin li'ila'i kalimatika. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.